Pertama, ini kita lelehkan dark cooking coklat sama minyak dengan cara ditim di atas panci yang berisikan air panas seperti ini. Setelah DCC-nya mencair, ini sisihkan dulu dan biarkan dingin. Di sini aku udah pecahkan 4 butir telur, kemudian tambahkan 1 bungkus vanili bubuk, boleh juga vanili cair, kemudian 1 sendok teh SP, 160 gram gula pasir. Ini kita mixer dari kecepatan rendah hingga tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Nah, jika adonannya sudah putih mengembang berjejak seperti ini, matikan mixer. Lanjut kita ayak tepung terigu dan juga coklat bubuk. Kita ayak secara bertahap. Di sini aku menggunakan 2 jenis coklat bubuk. Yang pertama coklat bubuk Elmer Afrika yang hitam, kemudian coklat Benz Drop yang berwarna coklat. Nah, tahap terakhir kita masukkan lelehan coklat tadi. Kemudian kita aduk balik secara merata sampai tidak ada endapan minyak di bawah, supaya nanti bolunya tidak bergelombang dan juga tidak bantat. Nah, di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm yang sudah diolesi dengan Carlo. Kemudian ini adonannya hentakan secara perlahan. Nah, ini kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya. Kukus adonan selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Tutup kukusannya jangan lupa pakai kain serbet. Setelah 40 menit, ini black forestnya udah matang. Kita angkat dan kita keluarkan dari loyang, kemudian dinginkan di cooling rack seperti ini. Nah, setelah cake-nya dingin, ini kita belah 2 terlebih dahulu. Beri isian buttercream seperti ini di tengahnya. Dan juga selai strawberry secukupnya saja. Kemudian timpa lagi dengan adonan satunya, dan ini yang atas kita akan beri buttercream kembali. Poles atasnya secara merata. Nah, setelah mulus seperti ini, kita akan potong terlebih dahulu sebelum kita pakaiin topping coklat batang yang diserut. Ini kita bagi menjadi 8 bagian sama rata. Potong seperti ini, lakukan seperti di video ya. Boleh ditandai dulu seperti ini supaya nanti cake-nya rapi. Pastikan pisau yang dipakai itu tajam ya, supaya cake-nya mulus. Di sini aku menggunakan mika segitiga seperti ini. Ini harganya 1000 satunya ya. Ini kita tata terlebih dahulu di mikanya. Nah, setelah selesai dibagi-bagi seperti ini, lanjut kita kasih topping. Ini aku kasih topping di atasnya dengan coklat batang yang sudah diserut. Dan supaya cantik, atasnya ini dikasih cherry yang dibelah 2 ya, biar lebih ekonomis.
Ini bisa dijual 10.000 sampai 15.000 per slice, tergantung bahan-bahan di setiap daerah. Terima kasih sudah menonton. Pertama, pecahkan 4 butir telur, kemudian masukkan 125 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok teh SP, kemudian mixer dari kecepatan rendah hingga tinggi secara bertahap sampai adonannya mengembang putih kental berjejak. Nah, setelah adonannya kental berjejak seperti ini, matikan mixer. Ayak 125 gram tepung terigu dan juga 1 sendok makan coklat bubuk. Ayak secara bertahap supaya tidak ada yang bergerindil ya. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah asal rata saja. Masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Mixer asal rata saja. Lanjut masukkan 1 sendok makan pasta red velvet dan 5 tetes pewarna merah tua. Terakhir masukkan minyak dan 1 bungkus susu kental manis. Kemudian ini kita aduk balik secara merata sampai tidak ada endapan minyak di bawah. Nah, ini loyangnya sudah saya olesi dengan Carlo. Saya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Kemudian ini kita masukkan adonannya. Hentakan perlahan. Nah, ini kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya. Kita kukus selama 40 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup pancinya dikasih kain serbet supaya tidak ada uap air yang menetes ke adonan. Setelah 40 menit buka kukusan dan ini red velvetnya sudah matang. Kemudian kita angkat dan kita dinginkan di cooling rack seperti ini. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita bikin cheese frostingnya dulu. Ini udah aku siapin 100 gram keju parut, kemudian 200 ml susu cair dan juga 1 sendok teh gula pasir. Ini kita akan masak, kemudian ini aku tambahin 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air supaya nanti cepat mengental. Gunakan api kecil supaya tidak cepat gosong dan sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau kejunya udah meleleh dan ini sudah mengental seperti ini, kita matikan kompornya, kemudian kita pindahkan ke mangkok atau ke wadah. Dan ini tutupi dengan plastik seperti ini supaya atasnya tidak kering. Nah, ini red velvet cake-nya udah dingin, kemudian kita belah dulu, dibelah menjadi 2 bagian. Nah, untuk lapisan tengahnya ini kita gunakan cheese frosting yang kita buat tadi tanpa campuran apapun ya.
Kemudian kita timpa lagi dengan cake satunya. Nah, ini cake yang atasnya akan aku ambil sedikit ini untuk crumble-nya nanti di atasnya atau untuk toppingnya nanti. Nah, untuk polesan atasnya ini aku menggunakan 50 gram buttercream dan juga 2 sendok makan frosting cream yang tadi kita buat supaya rasanya itu nggak terlalu asin ya. Nah, ini tadi sisa remahan kue yang kita ambil. Ini kita penyek-penyek seperti ini untuk topping di atasnya. Boleh juga menggunakan keju parut, tapi untuk aku sekarang menggunakan crumble-nya seperti ini supaya terlihat cantik. Lanjut kita akan belah menjadi 8 bagian. Ini kita belah sama rata ya. Ikuti seperti di video supaya hasilnya rapi. Gunakan mikas segitiga seperti ini supaya cake-nya terlihat mewah ya. Tuh, cantik kan? Untuk estimasi penjualan nanti lihat aja di deskripsi. Ini aku jual 10.000 per slice. Sesuaikan aja dengan bahan di daerah masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Ini aku udah pecahkan 4 butir telur, kemudian 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok teh SP, 200 gram gula pasir. Kocok adonan sampai mengembang putih kental berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kental berjejak seperti ini, matikan mixer. Ayak 150 gram tepung terigu secara bertahap supaya tidak ada yang bergerindil ya. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah asal rata saja. Lanjut masukkan 1 bungkus santan instan. Aduk rata menggunakan spatula. Terakhir masukkan minyak dan juga susu kental manisnya. Kemudian ini kita aduk balik sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawah. Setelah adonan rata seperti ini, kita bagi menjadi 5 bagian. Ini masing-masing sebanyak 150 gram. Dan ini aku beri pewarna merah, kuning, hijau, biru, ungu sebanyak 10 tetes masing-masingnya. Nah, ini loyangnya udah aku olesi dengan Carlo seperti biasa.
Ini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm. Nah, pertama-tama ini kita masukkan adonan yang merahnya dulu. Jangan lupa diratakan seperti ini sampai ke pinggir loyangnya. Untuk bagian pinggir loyangnya itu nggak usah diolesi ya, kemudian hentakan perlahan. Dan ini kukusannya udah aku panaskan sebelumnya. Kita kukus selama 7 menit. Jangan lupa dikasih kain serbet pada tutup pancinya supaya tidak ada uap air yang menetes ke adonan. Nah, setelah 7 menit kita buka kukusannya. Dan ini yang warna merah udah set. Lanjut kita masukkan yang warna kuning. Ratakan adonannya sampai ke pinggir loyangnya. Kemudian kukus lagi selama 7 menit. Lakukan cara ini sampai adonannya selesai. Nah, yang terakhir ini kita masukkan yang warna ungu. Nah, untuk warna ungu, warna yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah, setelah 30 menit ini kuenya udah matang. Angkat, kemudian keluarkan langsung dari loyang. Nah, dinginkan dulu. Nah, kalau udah dingin ini baru kita hias. Ini langsung aja aku hias atasnya dikasih buttercream seperti ini. Ratakan buttercreamnya. Nah, untuk toppingnya di sini aku menggunakan topping keju parut. Ini kita tata seperti ini dengan sedikit ditekan supaya dia menempel ke buttercreamnya. Lanjut kita bagi menjadi 8 bagian sama rata. Belah dua dulu seperti ini. Pastikan pisaunya itu tajam. Kemudian belah lagi menjadi 4 bagian. Ikuti caranya seperti di video. Ini dibelah lagi seperti ini ya. Nah, ini menggunakan mika segitiga seperti ini biar terlihat cantik dan juga terlihat premium ya. Tuh, cantik kan? Nah, ini udah beres semuanya. Atasnya ini aku kasih dengan selai stroberi biar terlihat cantik. Selamat mencoba di rumah.